Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ya rasulillahi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan kuliah daring seperti sekarang ini. Selawat beserta salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada baginda besar yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam berilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Baiklah, di sini saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Perkenalkan, saya Zastia Safitri dari Lokal B. Kali ini saya akan menampilkan hasil diskusi kami yang berjudul Hadis tentang tantangan dakwah. Yang berasal dari kelompok 6 yang beranggotakan Beta Nugraha Pratama, Muhammad Arif, dan saya sendiri Zastia Safitri. Yang pertama, pengertian dakwah. Dakwah menurut etimologi berasal dari bahasa Arab da'a, yada'u, dan dakwatan yang berarti mengajak, menyeru, dan memanggil. Sedangkan menurut istilah dakwah terbagi menjadi dua pendapat. Yang pertama, menurut Prof. Toha Yahya Umar menyatakan bahwa dakwah Islam sebagai upaya mengajak umat dengan cara baik kepada jalan yang benar dengan perintah Tuhan untuk keselamatan dunia dan akhirat. Yang kedua, menurut Syekh Ali Makfuz dalam kitabnya Hidayatul Mursyidin memberikan definisi bahwa dakwah itu mendorong manusia agar berbuat kebaikan dan mengikuti petunjuk hidayah, menyeru mereka berbuat kebaikan, mencegah dari kemungkaran agar mereka mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang B, problematika atau tantangan dalam dakwah. Problematika atau tantangan dalam dakwah terbagi beberapa hal. Yang pertama, kecenderungan sosial dan budaya. Kecenderungan sosial dan budaya terbagi menjadi 4 definisi. Yang pertama, reifikasi. Reifikasi, manusia akan menikmati sesuatu hanya dengan ukuran-ukuran yang bersifat lahiriah semata atau pragmatis. Yang kedua, objektifikasi. Objektifikasi terperangkapnya manusia dalam kerangka sistem budaya dan teknologi sedemikian rupa sehingga dirinya menjadi komponen yang amat tergantung pada sistem tersebut. Yang ketiga, manipulasi. Manipulasi efek samping lain darinya kehidupan manusia oleh teknologi dunia periklanan yang pada saat ini telah terjurus pada penciptaan kebutuhan artisial manusia adalah contoh proses manipulasi. Yang keempat, fragmentasi. Fragmentasi dalam kehidupan masyarakat yang makin maju merupakan akibat tidak berlangsung dari iklim profesionalisme dan pembagian kerja yang menyertai kehidupan modern. Yang B-nya, kecenderungan pergeseran nilai. Kecenderungan pergeseran nilai terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, individualisme. Individualisme dalam makna egoisme merupakan akibat langsung dari variabel atau perkembangan. Perkembangan individualisme pada sisi lainnya cenderung individualistik atau egoistik. Yang kedua, rasionalisme dan materialisme. Rasionalisme dan materialisme akibat lanjut dari reifikasi dan objektifikasi manusia di atas adalah terjadinya kecenderungan pemikiran rasionalistik dan materialistik. Yang ketiga, sekularisme. Sekularisme pada objektivitas di atas yang pada gilirannya juga akan menumbuhkan paham sekularisme. Yang keempat, nativisme. Nativisme pada sisi lainnya akan menumbuhkan kecenderungan makin berkembangnya pemikiran spiritualisme nafistik. Yang C, kecenderungan ekonomi. Kecenderungan ekonomi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ketimpangan kaya miskin. Ketimpangan kaya miskin, gejala ini terlihat jelas dalam kehidupan khususnya di kota-kota besar.
membengkakkan jurang antara yang kaya dengan yang miskin memang makin terasa. Yang kedua, pengangguran. Pengangguran disebabkan kalau pengangguran tidak terpecahkan akan dapat menimbulkan berbagai akibat buruk bagi para penganggur seperti kriminalitas. Yang ketiga, kriminalitas dan penyimpangan tingkah laku sosial. Pada kriminalitas penyimpangan tingkah laku manusia, perbedaan kaya miskin, tekanan ekonomi yang sangat berat, sementara tidak memiliki ketahanan mental yang kuat, keinginan untuk hidup mewah seperti orang-orang barat, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk memperoleh syarat-syarat secara wajar, atau dengan kata lain timbulnya kriminalitas itu ialah ada faktor-faktor dari dalam diri manusia ataupun dari luar diri manusia. Yang D, masalah deislamisasi atau pendangkalan akidah dalam pemurtadan. Masalah deislamisasi terbagi menjadi dua tantangan. Yang pertama, tantangan problematika dai yang terjadi pada zaman dahulu, contohnya pada zaman Nabi. Yang pertama, Nabi Adam. Problemnya datang dari iblis yang tidak mau menerima pengangkatan Adam sebagai khalifah di bumi. Yang kedua, Nabi Lut. Tantangannya pada kaumnya yang dikenal dengan kaum Sodom. Yang ketiga, Nabi Nuh. Tantangan kaumnya tetap mempertahankan ajaran nenek moyang. Yang D, Nabi Musa. Tantangan dari Raja Fir'aun dan Nabi Musa melakukan jihad dan memeranginya. Yang kedua, tantangan dakwah masa kini terdiri atas dua problem, yaitu yang pertama, problem dakwah internal, yaitu permasalahan dan hambatan dakwah yang bersumber dan berasal dari lingkup internal kaum muslimin sendiri. Yang kedua, problem dakwah eksternal, yaitu permasalahan yang bersumber dan berasal dari berbagai kalangan dan pihak umat manusia di luar lingkup kaum muslimin. Yang C-nya, ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang dakwah problematika, yang dimana dalam surah As-Saba ayat 28 yang artinya, dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Yang D, hadis yang menjelaskan dakwah dan problematika yang diriwayatkan oleh Muslim nomor 49 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah kamu merubah atau mengingkari dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah ia merubah atau mengingkari dengan lisannya. Jika tidak mampu, hendaklah ia merubah dengan hatinya, dan itulah keimanan yang paling lemah. Sekianlah presentasi saya kali ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.